Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ingin langsung mengundang pertama-tama tentunya Pak Menteri dulu kepada berdiri nih di depan. Tepuk tangan sekali lagi, tadi luar biasa apa yang sudah disampaikan beliau ya. Pak Menteri Ekonomi Kreatif silakan. Kursi boleh tenang. Izin. Nah, tentunya ini tadi sesuai dengan tema diskusi kita ingin mengundang secara khusus Pusat Tugas Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pemuda seni Pak Raffi Ahmad. Boleh tepuk tangan yang keras lagi, boleh. Nah, terima kasih. Dan ini memang kalau nggak improvisasi nggak kreatif ya ini. Tadi sebetulnya jadwalnya sudah disusun, tapi Pak Menteri Raffi bilang ini Pak Wamen, Pak Giri, Pak aja ngobrol di depan. Boleh kita sambut Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Giri dan Desa, silakan Pak Wamen. Katanya mau nyanyi ya. Baik, saya izin duduk juga. Ini tadi Raffi Ahmad seperti Pak Menteri kita duduk di kursi produk kreatif asli Indonesia dari Surabaya. Terus duduk, boleh turun tangan Mas Akir, mana Mas Akir? Ah, itu Mas Akir. Ini bisa didudukin sampai berapa beratnya? 250 kg. Kursi ini bisa buat benda ekspor ya, Mas Akir. Tepuk tangan buat duduk. Baik. Ini diskusi yang luar biasa, para tokoh yang luar biasa. Saya ingin langsung tanya dulu ke Pak Raffi ini, Pak Menteri Wamen. Oh, kita dulu katanya. Jadi Raffi ini sudah berkunjung langsung ketemu dengan teman-teman komunitas kreatif di 9 kota kabupaten dari 254. Masih banyak. Kita tunggu lagi ya. Setuju teman-teman semua bisa dikunjungin Raffi? Raffi, kira-kira apa kesan dari ketemu diskusi langsung dengan teman-teman dari ICCN, selaku juga banyak tentunya semuanya generasi muda dan pekerja seni. Nah, ya, terima kasih Pak Vicky. Tepuk tangan sekali untuk ICCN yang luar biasa sekali. Kalau menurut saya ICCN ini memang hebat, kayaknya satu-satunya ada di dunia. ICCN ini terbentuk karena lintas komunitas dan mungkin satu-satunya di dunia yang langsung tersebar mengakar kuat sampai ke lebih dari 254 kabupaten kota. Kalau anggota ICCN ini kayaknya satu-satunya di dunia sampai mengakar sekuat ini. Dan juga terima kasih untuk ICCN yang selalu bersama kami dari Kementerian Ekraf, lintas lembaga Kementerian Kebudayaan, ke program saya juga di UKP dan kementerian yang lain selalu support. Dan rasa-rasanya ini sangat bagus sekali karena jaringan ini sangat kuat sekali. Mudah-mudahan nanti malamnya ada kongres ya, mudah-mudahan dilancarkan. Ya pastinya ICCN ini harus selalu ada dan terima kasih atas semangatnya dan juga sudah bersama-sama juga selalu untuk generasi muda. Terima kasih. baik, terima kasih. Raffi boleh tepuk tangan dulu. Terima kasih. Saya ingin ke Pak Wamen dulu ya, Raffi, Pak Menteri. Jadi ini sebetulnya Pak Wamen ini terjadwal keynote. Saya ingin izin sedikit memberi ke Pak Wamen memberikan pengantar kebetan apa sih yang sebetulnya terkait dengan misi dari Kementerian Kebudayaan. Tapi menarik teman-teman, Pak Menteri Raffi, Kementerian Kebudayaan ini lagi punya proyek juga di Malang Raya. Jadi Wamen besok itu akan siang ini akan ke Kota Batu ke Selekta Living Museum. Jadi akan meresmikan Selekta Living Museum. Boleh bukan buat teman-teman Kota Batu ya. Masih di Kota Batu juga. Wamen Giri akan juga masuk datang ke kampung Tempe yang memang direncanakan didaftarkan menjadi World Intangible Heritage ya. Warisan tak benda dunia. Boleh tepuk tangan lagi buat Kota Batu. Nah, besok akan ke Kabupaten Malang, kegiatannya masih banyak lagi. Tapi saya tidak ingin menghabiskan waktu. Silakan Pak Wamen untuk bisa sedikit share terkait dengan apa yang sebetulnya ingin di-share ke teman-teman ICCN pagi ini. Sebelumnya terkenal Vicky Satari dan luar biasa. Vicky Satari, iya Vicky Satari. Kalau kita ada problem, Vicky Satari yang kita telepon. Vicky Satari.
Tapi kalau problem pernikahan, ambil nggak pernah curhat sama Kak Vicky, jangan lancar-lancar aja ya. Izin Pak Menteri, Raffi, Kak Vicky, dan teman-teman ICCN, saya ingat tahun lalu kita kumpul di Tangsel, ya kan, terus di tempatnya di waktu hujan-hujanan bareng-bareng, ya kan. Tepuk tangan yang masih hadir juga tahun lalu, tahun ini hadir juga. Dan memang komitmen dari Kementerian Kebudayaan seperti Kementerian Ekonomi Kreatif, bahwa ICCN akan menjadi partner strategis kita. Kalau kita kan kepentingan adalah hulunya. Kalau saya bilang kita tuh urusin dari 20.000, 30.000 tahun yang lalu sampai sekarang yang kita urusin, sampai perkembangan film dan perkembangan musik sebagai hulu, pelestarian tradisi kita juga yang urusin. Oleh karena itu saya tadi dalam hati, kok Raffi aja yang diajak 9 kota, kok saya nggak pernah diajak ya. Bener, kayak Raffi ya. Kalau kayak kita, bikin konten. Siap. Ada sama Pak Wamen Giri juga. Sama Pak Wamen Giri bonus nyanyi. Ya boleh, kalau sama gua ada bonus nyanyi. Siap ya. Saya kenal Raffi udah lama sih, dari Niji waktu itu masih awal kita nge-band di mall ya, dia pertama kali ketemu Edi juga masih KC, masih di bawah. Tapi konsistennya Raffi dalam pemajuan ekonomi kreatif memang selalu luar biasa. Dan kalau kita ngomongin Kementerian Kebudayaan, balik lagi ke tema yang tadi, kita ngurusin dari yang zaman dulu, dari zaman Pithecanthropus erectus yang sebenarnya fosilnya akan kita kembalikan berkat diplomasi yang luar biasa dari Bapak Presiden Prabowo, sampai kita ngurusin bagaimana mempersiapkan film-film kita bisa nanti ke depannya masuk Oscar di akhir tahun. Kita juga kemarin sempat ngurusin berkolaborasi juga dengan Kang Vicky Satari, ngurusin konferensi musik Indonesia, berkolaborasi dengan Pak Menteri juga, terima kasih Pak Menteri, Pak Raffi juga, bahwa KMI juga secara bentuk dan juga ide gagasan itu jujur banyak belajar dari ICCN. Sekarang tim kerja pemajuan ekosistem musik Indonesia sudah berjalan. Insya Allah nanti akan bertemu lagi dengan Pak Menteri, dan juga kemarin sudah melakukan gebrakan-gebrakan memberikan arahan, masukan regulasi ke Kementerian Hukum, contohnya yang kemarin sudah dilakukan oleh Pak Supratman. Teman-teman, kalau saya bercerita tentang kebudayaan Indonesia, saya cuma bilang bahwa kita bersyukur bahwa Indonesia adalah negara superpower di bidang kebudayaan. Kita adidaya di bidang kebudayaan. Teman-teman boleh keliling dunia, tidak ada negara yang budayanya sekaya budaya Indonesia. Itu berkat apa? Berkat satu, kalau teori saya ini belajar dari Gus Agung ya, sebagai guru saya juga, guru spiritual, Trihita Karana. Trihita Karana adalah sebuah gagasan, sebuah ide, sebuah jalan hidup yang dilakukan oleh nenek moyang kita jauh sebelum Hindu masuk. Bagaimana harmonisasi antara kita dengan Tuhan, kita dengan alam, dan kita sesama manusia. Nah, Trihita Karana ini juga bagian dari bagaimana kita bersyukur betapa kayanya Indonesia. Dan saya mengerti dan terbukti lagi teorinya, ketika Kota Malang, Kabupaten Malang, dan juga Batu begitu kaya alamnya, makanya hasilnya adalah apa? Orang-orangnya kreatif. Itu sudah pasti, itu sudah hukumnya, itu sudah rumusnya. Kenapa? Budaya dan ekonomi kreatif, budaya dan kreativitas lahir sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap alam semesta. Ini dulu pembukaannya, karena nanti lebih dalam lagi. Siap, terima kasih. Boleh kita kasih plus. Sebelum ke Pak Menteri, saya ini kaitannya dengan tadi kan budaya. Tapi juga kita tahu bahwa ini kan ada di era digital. Nah ini juga kita tahu semua ya bahwa Raffi Ahmad itu adalah the most powerful people di Indonesia untuk jumlah followers di media sosial ya. Tepuk tangan dulu nih Raffi. Tapi nanti saya ke Pak Menteri juga, Pak Menteri ini gimana caranya mencapai follower ratusan juta total semua platform. Nah, tapi kayak tadi gini kan, dari pekerja seni, budaya, potensi digital, gimana pandangan AA untuk terkait dengan fenomena ini, silakan. Ya memang untuk sekarang anak-anak muda itu rata-rata mereka menghabiskan setengah harinya itu menggunakan internet, ya gadget.
ya mereka di Instagram, internet, jadi dari 24 jam itu hampir sehari 12 jam, 8 jam mungkin lebih mereka menggunakan digital mereka. Justru ya sekarang apapun itu platformnya, apapun itu tempatnya, dimanapun ya sekarang anak-anak generasi muda itu mereka sudah harus mulai digital. Tapi yang paling penting itu sekarang kita justru perannya itu untuk anak-anak muda ini ya memang pasti terorisme ya pasti dan juga korupsi ya pasti. Tapi yang paling penting buat anak-anak muda juga ini digital juga kita perangi untuk disinformasi yang tak benar itu kita harus segera bisa memerangi itu. Itu juga pasti satu konsep juga karena sekarang perangai kita itu di media sosial kadang berita yang benar bisa jadi dibelintir jadi berita yang hoax. Berita yang hoax bisa jadi berita yang benar. Nah justru ini sekarang yang Pak Presiden juga lagi mencari bagaimana caranya mengkaji supaya karena memang anak sebenarnya kayak followersnya banyak itu ya karena penduduk Indonesia itu banyak, kita hampir 300 juta dan kira-kira anak-anak mudanya aja sudah 60 juta ya hampir 70 juta itu kuat banget 30 hampir 25% menuju 30% itu anak-anak muda semua. Nah, gimana kita bisa membina anak-anak muda itu, terutama juga minta tolong juga sama ICCN juga karena ICCN ini kan jaringannya juga luas ke lebih dari 250 kabupaten kota dan tentunya juga di ICCN ini ICCN itu banyak anak-anak mudanya. Salah satunya ini untuk media sosial bagaimana caranya kita bisa memberitahu, mengajarkan, mengedukasi buat generasi muda, terutama ya nanti yang anak-anak seumuran Rafatan yang masih kecil, punya anak kayak Rafatan, bentar lagi mereka anak-anak seangkatan Rafatan mungkin sekarang umur masih 10 tahun, nanti mereka menuju 17 tahun, menuju 17 tahun, ya perkembangannya apa lagi gitu, karena zamannya Pak Menteri itu dulu nggak secepat ini kan. Terus masuk ke zaman saya sama Mas Giri kayak kita kan ya 10 tahun aja. Nanti masuk lagi ke 10 tahun di bawah kita, masuk lagi ke 20 tahun di bawah kita. Ini percepatan teknologinya kan semakin cepat, tapi kita harus mencari bagaimana agar ada sekat-sekat supaya generasi muda ini mereka tahu bagaimana memerangi tanda kutip hal-hal yang buruk di media sosial supaya apalagi hal-hal yang bisa menjadi provokatif bisa kita perangi. Ini bersama jadi generasi mudanya juga anak-anak muda kita juga harus kontak mereka karena ya mohon maaf kayak kemarin misalnya ada terjadi yang bom yang di SMA yang di mereka ini anak itu teridentifikasi dengan itu memang kayak tercuci otaknya itu dari melihat media sosial yang bom dan memang anaknya ya mohon maaf dibully ya dibully dan lain-lain. Terus dia melihat di media sosial bagaimana caranya untuk bisa ya bikin ya maksudnya dia bikin melawan tapi ya caranya salah gitu, dia melakukan dengan hal-hal yang provokatifnya seperti itu ya itu kan hal itu sangat sayang sekali. Jadi memang penting banget untuk kita sama-sama kita jaga agar generasi muda kita mereka paham menggunakan sosial media dan mau memerangi hal-hal yang provokatif di media sosial. Itu sih penting sih. Baik, bukan. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ini arah ini adalah salah satu kegiatan negara yang langsung hadir ya, langsung rumah sakit kemarin ya. Kemarin langsung datang ke sana dan memang kasihan banget yang kita khawatirkan itu anak, bayangin dia anak umur 17 tahun masih sekolah, dia bisa ibaratnya gara-gara di media sosial mencuci otaknya baru satu di kota ada, maksudnya gimana kalau yang di daerah-daerah nanti bisa begitu kan itu anak umur 17 tahun mungkin dia nggak ngerti ya begini gimana caranya dia dapat bom dicari-cari kan terus tiba-tiba dia mungkin pencet. Wah itu kan belajar dari sosial media ataupun dia sudah tercuci otaknya dari entah bagaimana lah di WA grupnya yang memang makanya itu yang memang lagi kita concern banget. Baik, bukan ya teman-teman. Ini saya host untuk dimana sudah berarti. Siap. Ini Pak Menteri tadi terkait dengan digitalisasi, tapi kita juga lihat ada figur-figur seperti Raffi Ahmad, bagaimana juga ada jari, komunitas kreatif, dan kalau Pak Menteri lihat sebetulnya bagaimana ada situasi yang tadi yang posisi hostnya dan segala macam. Ini kan
ini adalah sebetulnya yang ingin memastikan anggota kita potensi kreatifnya ini betul-betul disalurkan ke hal positif gitu. Nah, kurang lebih dari kacamata Pak Menteri kaitan tadi apa yang disampaikan Raffi gitu, di situasi tersebut, kemudian juga bagaimana juga nih bisa ditambahkan dari kita, para kreatif kita ini kan punya role model karena maaf untuk bisa ke arah beliau-beliau ini Pak Menteri bagaimana sekarang mungkin bisa ya supaya jadi beliau-beliau ini ya harus dekat dengan SCCN. Biasa. Ya, kan beliau nanya gimana supaya para anak-anak muda atau kreatif ini bisa kayak Mas Giring sama Mas Raffi. Jawaban saya harus dekat dengan SCCN. Benar, harus dekat dengan SCCN. Ya, jadi ya sebelum melanjutkan saya tadi ada yang terlewat menyapa wali kota Sabang, Bang Zul, mohon berdiri dari ujung barat Indonesia juga sedang menyiapkan daerahnya yang untuk menjadi kota kreatif. Nanti mohon dukungan SCCN di Sabang, ujung barat Indonesia, kampung saya. Jadi nanti juga mohon dukungannya teman-teman agar apa yang potensi di Sabang juga bisa dikolaborasikan dengan daerah-daerah lain. Terima kasih. Ya, jadi memang sebetulnya secara kalau boleh dikatakan semi autopilot para pegiat aircraft dan anak-anak muda ini sudah bergerak menuju digitalisasi. Memang kita berharap bahwa hasilnya adalah positif, berbentuk kreativitas. Hasilnya positif, bagaimana hobinya bisa memberikan penghasilan. Hasilnya positif, bagaimana penghasilannya tidak sekedar hanya penghasilan yang biasa-biasa saja, tapi penghasilannya bisa lebih besar dari UMR, bisa berkali lipat dari UMR. Kalau ikutin Bang Raffi ini bisa jutaan kali lipat dari UMR gitu ya. Dan seterusnya gitu. Jadi sebetulnya tetapi kan perlu bimbingan kita. Tentu setiap peluang ada tantangannya. Tantangannya ya di dunia digital itu juga disampaikan, tapi sebetulnya peran kita bersama, kolaborasi kita bersama, kolaborasi mulai dari komunitas seperti SCCN, pemerintah seperti Pemda, termasuk pemerintah pusat kementerian, lembaga, kemudian bisnis termasuk BUMN, BUMD, bisnis swasta nasional, swasta asing, kemudian akademisi termasuk PTN dan PTS, dan juga media, teman media yang hadir itu sangat penting. Nah, sekarang kalau di ekonomi kreatif tambah lembaga keuangan seperti bank media yang hadir ini. Jadi memang ini kita tidak bisa bekerja sendiri, banyak PR-nya. Contoh kalau mau digali lagi tantangan AI kan begitu. Itu kami juga kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi, mereka sudah membuat roadmap-nya. Roadmap-nya bukan solusi saja, gitu, tetapi mengatakan di mana tantangan-tantangannya dan bagaimana pihak siapa saja yang mesti dilibatkan untuk menyelesaikan tantangan itu. Jadi banyak tantangannya, tetapi kalau dilihat trennya insya Allah positif, dilihat semangatnya dari daerah juga luar biasa, dan kita yakin akan semakin banyak mencetak Giring Raffi ya dari Indonesia untuk dunia. Terima kasih. Biasa. Terima kasih Pak Menteri. Saya mau pandangan lagi. Saya usah nanya, silakan. Dilanjut tadi. Tadi kan saya tuh continue lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi karena. Oke. Izin Pak Menteri, tadi sebenarnya harusnya kan Kino, cuma karena sahabat saya ini bro, oke siap. Nah, Raffi ini udah bantu saya luar biasa ini. Mungkin Mas Fatu mungkin slide-nya langsung ke slide yang kimono, naik. Nah, ini contohnya Pak Menteri izin bahwa kemarin Kementerian Kebudayaan mendukung Puro Pakualaman, bagaimana motif batiknya mereka. Di motif batik Puro Pakualaman adalah motif batik yang sudah ada puluhan tahun dan dikembangkan oleh Gusti Putri. Dan kemarin kita mendukung mereka dengan fasilitas kebudayaan untuk berangkat ke Kyoto dan alhamdulillah mereka menjadi juara lalu memadukan bahan batik menjadi kimono. Ini salah satu proses
bagaimana dari cultural and creative industry bisa menjadi bahan atau bisa menjadi materi bagaimana buat Indonesia lebih dikenal lagi. Karena dampaknya adalah akhirnya orang jadi mengenal batik tidak hanya dipakai sehari-hari untuk kita, tapi juga ternyata bisa lintas budaya dan lintas bagaimana. Begitu juga kita juga kasih contoh. Nah, saya minta tolong ke pendukung ICCN di jajaran seluruh Indonesia. Apapun yang teman-teman lagi mau kreasikan, jangan pernah lupa dari mana kita berasal dan jangan lupa budaya-budaya lokal kalian. Karena sekarang budaya lokal kita punya potensi untuk mendunia. Karena apa? Orang di dunia, seluruh dunia itu kan selalu suka dengan hal-hal baru. Ini apa ya? Ini apa ya? Ya kan? Mereka obses dengan pacu jalur. Kenapa ya pacu jalur bisa obses? Karena mereka tak pernah melihat itu sumber hidup mereka. Oleh karena itu, next contohnya yang recently bagaimana cultural dan creative industry itu bisa impactful adalah lokal horror kita. Ini horror kita ini sebenarnya salah satu yang bisa kita ekspor secara maksimal, teman-teman. Apalagi kemarin Abadina Jaya itu memakai apa? Jamu sebagai salah satu warisan budaya benda yang sudah diakui oleh UNESCO. Ini yang nonton sudah 11 juta dan kemarin waktu kaya seminggu sempat top global. Dan mereka bingung kan, jamu pertama kali mereka mendengar jamu dunia, makanya kenapa bisa menjadi top di Netflix global? Karena mereka nggak pernah tahu jamu itu apa. Karena biasanya kalau di seluruh ya kita kasih level virus, ya kan? Apakah pasti soal virus kan? Tapi pertama kalinya memakai jamu. Memperkenalkan jamu dengan cara ini adalah diplomasi kebudayaan soft power juga. Nah, teman-teman dari ICC juga, saya minta tolong, apapun kreasi yang teman-teman mau buat, tolong feel free untuk have fun with it. Jadi senang-senang aja. Bagaimana? Karena saya selalu percaya bahwa ekspresi budaya itu selalu berkembang dan selalu mengisi satu sama lain. Dan kita ini terbukti adalah bangsa yang sangat seperti sponge. Jadi kita tuh apa ya, bisa menerima semua budaya dan kita bisa menghasilkan budaya baru, ekspresi budaya baru. Contohnya yang ini, yang paling top beberapa bulan ini. Next, itu tensi, iya kan? Tensi ini kan memadukan hip hop barat, tetapi musiknya, warna musiknya memakai dangdut, koplo, dan bisa menghasilkan ekspresi musik baru. Sampai ditontonnya udah luar biasa, 200 million listeners, iya kan? Dan sekarang saya lihat mereka sudah keliling Indonesia, bahkan sampai ke keliling Australia juga. Nah, mumpung saya ada di sini juga, izin bahwa tahun depan Kementerian Kebudayaan sedang memperjuangkan tempe. Tempe sebagai warisan budaya tak benda yang sudah diakui oleh, yang akan diakui oleh UNESCO. Tapi kalau kita dong, dan kasih tempe, ya kan? Kalau kita mah berjuang aja sama Mbak Tita, bisa berjuang dengan UNESCO. Nah, kita maju beberapa slide. Boleh beberapa slide, Mas Abdul. Nah, ini juga peran ICCN sangat penting. Next. Oh, balik. TP. Karena kalau nanti tahun depan sudah diinskripsi oleh UNESCO, ya kita mungkin merayakannya hanya sehari, tetapi kita punya tanggung jawab besar. Bagaimana menjaga kredibilitas TP, bagaimana melestarikannya. Kita mengajarkan para pengrajin tempe untuk bagaimana cara membuat tempe yang lebih bersih agar bisa diekspor, dan bagaimana mengkomunikasikan bahwa tempe adalah asli dari Indonesia dan menyiapkan komunitas yang siap untuk mempromosikan tempe tersebut seluruh dunia. Karena kita kasih tips ini ada hubungannya dengan cultural creative industry yang akan kolaborasi dengan ekonomi kreatif dan juga dengan ICCN. Karena tempe memiliki potensi besar di dunia karena budaya vegan sedang naik. Contoh, ada perusahaan Indonesia yang berdiri di Amerika sudah mulai merambah tempe di Amerika Serikat. Boleh next. Ini contoh dari CCI. Mereka bikin sebuah perusahaan namanya Royal Tempe. Bahkan how to make a flavorful tempe burger. Burger tempe kok burger lagi ya kan? Tapi karena ini ada market vegan ya, makanya dibuat seperti ini.
how to make stuffed roasted pumpkin with royal memakai tempe, teman-teman. Nah ini teman-teman, jadi ini ada kesempatan besar bahwa di Jawa Timur juga ada salah satu kampung penghasil tempe, ya kan, yang saya datangin, ya kan, di Batu, besok di Kota Batu. Jadi kan sudah tempe bisa dibilang juga hasil dari Jawa Timur. Nah ini ada potensi besar bagaimana kita setelah tahun depan mengakui tempe sebagai warisan budaya tak benda UNESCO dunia, ini momentum yang jangan sampai kehilangan. Ini jadi momentum yang jangan sampai kehilangan. Bisa clippingnya, bisa apapun. Yuk kita kerjasama bareng dari Kementerian Kebudayaan, tugas yang melestarikan. Dan teman-teman, bagaimana hilirnya nanti kita berkolaborasi Pak Menteri, Raffi, Kak Vicky, dan semua yang ada di ruangan ini. Kita besarkan tempe menjadi makanan top dunia. Biasa. Jadi di kampung tempe di Kota Batu itu Pak Wamen, itu produksinya sehari orang itu sampai dengan 7,5 ton ya per hari. Kalau di Bogor itu ada satu pabrik besar sekali hanya 3,5 ton produksinya. Ini satu kampung 300 pengrajin tempe tradisional itu kapasitasnya 7 ton sehari, 7,5 ton sehari. Undangan buat sekali lagi buat teman-teman. Tadi Pak Wamen sudah sampaikan, saya ingin ke Raffi, apa pendapatnya? Sederhana itu aja, jadi karyanya sudah luar biasa, mendunia, di Netflix, ya, produknya, silakan bisa. Ya, pastinya untuk ICCN ini kan pasti akan terus beririsan dengan ekonomi kreatif, dan kemudian kebudayaan juga pasti. Ya, kalau kita lihat juga masalah kreatif, tadi udah dikasih lihat sama Pak Wamen di Netflix, ada yang film-film Indonesia juga sudah mendunia, dan juga kita juga tetap punya optimisme Pak Menteri. Animasi kita waktu tahun lalu film Jumbo sudah menjadi tahun ini itu udah mau tahun depan aja. Maksudnya tahun ini sudah menjadi box office Indonesia. Untuk boleh tepuk tangan untuk Jumbo, dan itu membuka semangat api membaranya para animator-animator kita. Dan juga kalau masalah streaming juga Indonesia, juga YouTube, dan juga ada Anggi Malito yang tak segampang aja sih kayaknya. Ya itu juga udah bisa sampai 200 juta, 500 juta kan bukan saya biasa kan, saya lipsing. Jadi memang industri kreatif itu luar biasa di Indonesia ini, dari musiknya, dari filmnya, belum dari ekonomi kreatif yang lainnya. Jadi semangat terus, dan terima kasih juga untuk ICCN. Mudah-mudahan juga terus bukan hanya sampai 254 kabupaten kota, mudah-mudahan sampai lebih dari 500 kabupaten kota di seluruh Indonesia yang terdapat. Dan juga sehat-sehat untuk ICCN, untuk ketumnya, dan untuk semuanya. Dan terima kasih juga selalu bersama-sama kita semua. Terima kasih. Terima kasih Raffi. Ini pengennya panjang. Saya rasa mungkin Bang Wamen nanti kita bisa, kalau masih bisa stay, masih ada sisa yang saya, tapi ini karena Raffi Menteri ada kegiatan lagi ya. Saya mau izin Pak Menteri, mungkin Bang Wamen dan AA, berusia Bang Wamen, mau statement ekonominya ya, karena kalau mau saya sharing ya nanti, karena beliau, dan saya mau ke Pak Menteri dulu, nanti Bang Wamen, nanti mungkin ke Raffi. Pak Menteri sebetulnya tadi sudah bisa merespon juga apa yang disampaikan terkait dengan karya Makulekaf Indonesia yang sudah global. Tapi juga kami juga ingin sekali lagi mengingatkan yang bagaimana jejaring ini masuk ke dalam konteks seperti apa yang disampaikan program atau menjadi konsisten Pak Menteri. Silakan untuk bisa sekali lagi mengingatkan kami datang nyaris 300 yang hadir. Karena tadi kalau 54 itu kan yang terverifikasi sudah aktif. Tapi yang hadir itu sebetulnya semua hadir lebih dari 300 kota sebelum sekarang hari ini. Silakan Pak Menteri sebagai closing statement di sesi panel kita saat ini. Ya tentu seperti yang kita pernah tanda tangani MOU lalu di Sumatera Barat, ICCN dengan Kementerian Ekonomi Kreatif. Memang tentu semua tidak mungkin hanya dari Kementerian Ekonomi Kreatif, kan kita kolaborasi juga dengan kanal-kanal lain. Tetapi kami berharap bahwa ke depan ini kolaborasinya bisa semakin dekat, dan tentunya juga dengan kita dorong sama-sama, kita urai sama-sama dengan insya Allah terbentuknya berbagai dinas atau dinas ekonomi kreatif di berbagai daerah. Ini juga akan menjadi
mempercepat trigger pertumbuhan ekraf di daerah kita masing-masing. Tidak mungkin hanya dari ICCN dan kementerian saja, tetapi bagaimana kita men-trigger timbulnya energi baru tersebut, sehingga kita dalam mendukung juga semakin mudah begitu. Nah itu tentu ke depan mungkin slide bisa ditampilkan. Ini juga berkat dari Mas Giring dan Mas Raffi, ini juga berkat dukungan bisa ditampilkan ini. Jadi sebelumnya hanya 8 dari 38 provinsi dari kiri, kemudian sekarang ada 18 lagi. Sorry maaf. Oh ini nanti menjadi 27. Ada 22. Itu yang baru. Inilah nama-nama provinsinya saat ini yang di kiri bawah. Kemudian tadinya 18, sekarang ada 70 yang sedang berproses untuk pembentukan dinas ekraf di daerah. Kita dampingi Mendagrinya karena memang panduannya itu SKB 2 Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Ekraf dan Pak Tito untuk panduan pembentukan dinas ekraf. Tidak harus sendiri, bisa digabungkan dengan kebudayaan, bisa digabungkan pariwisata, bisa digabungkan dengan dinas lainnya yang cocok di daerahnya. Jadi ini tentu juga bagian bagaimana harapan kita, tentu harapan kita untuk mendorong dengan segala pemikiran dan kreativitas kita pasti sudah di otak teman-teman ya, para pengurus ICCN di daerahnya masing-masing. Tetapi memang kita juga tahu ada keterbatasan dari berbagai pihak, tetapi satu persatu kita dorong kesadarannya, kita dorong dengan segala limitasinya bagaimana turut berkolaborasi gitu kan, dengan BUMD-nya dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi ini memang bukan napas pendek, perjuangan kita di napas panjang, tetapi insya Allah tidak lama lagi akan membuahkan hasil yang baik apa yang menjadi cita-cita kita semua. Terima kasih. Tepuk tangan Pak Ketua Wamen. Izin boleh bisa sedikit menutup diskusi dengan Pak Habib. Simpel aja teman-teman dari seluruh Indonesia dan ICCN ketika teman-teman sedang ingin mengembangkan produk-produk kreatif yang ada, produk budayanya mau carinya di mana, kontemplasinya seperti apa. Selalu ingat kalau saya pribadi tiap pagi selalu meditasi dan selalu melihat ke belakang karena sejarah itu mengajarkan kita begitu banyak hal, nenek moyang kita mengajarkan kita begitu banyak hal. Jadi kalau teman-teman lagi buntu bagaimana menciptakan cultural creative industry, harus balik terus kita. Contohnya ini, saya ulangi sekali lagi, Trihita Karana. Trihita Karana, harmonisasi dengan Tuhan sama manusia dengan alam. Nah, kalau teman-teman yang mentok, ingat ini aja. Karena ternyata filosofi ini tidak hanya, kita tidak menghadirkan hanya di Bali. Begitu kita research, ternyata filosofi ini ada di seluruh Indonesia. Boleh next? Filosofi kita ya seperti ini ada, ternyata ada di Dayak, Kalimantan juga memiliki filosofi yang sama. Di Jawa memiliki Mama Yu Hayuning Bawang sama, basicnya sama, disebut harmonisasi antara alam, Tuhan, dan sesama manusia. Oleh karena itu saya tutup hari ini keynote plus panelis yang singkat dan sepakat demi Pak Menteri dan Raffi adalah saya bersyukur, kita bersyukur lahir di Indonesia karena kekayaan alamnya pemberian dari Tuhan dan alam semesta. Next, oleh karena itu saya summarize saya seperti ini, saya selalu summarize ini. Leluhur kita mengajarkan keharmonisan dengan Tuhan, dengan sesama dan dengan alam. Dari keharmonisan ini lahir kebudayaan sebagai wujud rasa syukur penghormatan kepada bumi dan perayaan atas kemanusiaan. Jadi kalau teman-teman lagi mentok, selalu ingat ini. Bagaimana produk kalian pasti akan punya dampak tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga dan juga komunitas kalian dan pasti untuk negara kita tercinta. Terima kasih. Terima kasih luar biasa. Jadi AA sudah menutup ya, banyak sekali motivasi. Kita pasti akan ketemu kalau Raffi yang nanti akan diajak juga Wamen. Mudah-mudahan Pak Menteri juga bisa berkunjung setiap titik daerah kalau misalnya itu juga ya, insya Allah kita bikin tour jejaring kreatif nasional. Boleh tepuk tangan buat Pak Menteri, Pak Wamen, dan juga Raffi. Dengan ini saya izin menutup diskusi panel yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan dan terima kasih yang luar biasa oleh Bapak Teguh Rifki Harsya, Bapak Raffi Ahmad, Bapak Haji
panggung. Kali ini dengan hormat kami persilakan kepada Ketua ICCN untuk bisa memberikan cenderamata sebagai ungkapan terima kasih. Hari ini kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penyerahan izin cenderamata sebagai ucapan terima kasih dari pihak Polres Setan Mahmudi untuk kejayaan Indonesia Premier Series. Baik, ini merupakan sesi foto yang pertama. Selanjutnya nanti kita akan memberikan kesempatan untuk bisa berfoto bersama begitu ya sesaat lagi dengan seluruh ratusan jejaring kota kabupaten Kadin Indonesia yang hadir saat ini. Untuk rekan-rekan foto dan videografer dimohon untuk bersiap. Sesi foto pertama disilakan.